tuduhan-tuduhan ketika menangani kasus korupsi yang berhubungan dengan tokoh-tokoh politik kan hal yang biasa. Sebelumnya kan lebih dasar ketua umum, ya kan, sekjen juga, ya kan, beberapa ketua umum gitu ya. Hakim pun ketika suapnya terbukti itu pidana hukuman vonisnya 3,5 tahun. Itu sudah sangat tinggi untuk kasus korupsi yang pemberi suap itu hanya 5 tahun hukumannya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada kompes bahwa sudah ada proses sampai ke DPR dan setujui gitu oleh DPR. Dan exit strategi yang diambil untuk dua kasus ini kan menarik ya. Yaitu kasusnya kalau untuk Tom Lembong adalah abolisi. Kalau untuk Hasto adalah amnesti. Apalagi kan penyidik-penyidiknya kan ada yang dilaporkan lah ke Dewan Etik, KPK, Dewas gitu kan. Ada yang digugat, ya kan. Ada sampai namanya disebut berkali-kali di media massa gitu kan. Gua udah kena resiko dilaporkan, gua nggak pulang-pulang ke rumah, gua nggak begini gitu kan. Udah capek-capek akhirnya lolos juga. Iya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Bersama saya Budi Sumauruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari Gurun Sahara. Ternak Mulyono dimanapun Anda berada, tetap semangat. Tetap bersemangat, kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kalau pemerintahan Prabowo Gibran ada yang kesleo, kita wajib bersuara. Nah, bagian dari yang kesleo masih kita akan bahas tentang secara spesifik sebenarnya saya ingin mendiskusikan dengan mantan penyidik ya, mantan penyidik KPK. Kenapa ini kita perlu mendengarkan suara penyidik ya? Karena merekalah yang bekerja ya secara profesional ya, mengorbankan waktu dan biaya, meninggalkan keluarga, tiba-tiba ketika itu sudah rampung semuanya, prosedurnya sudah dijalankan, ada intervensi dari penguasa, hasil kerja mereka sia-sia. Apakah benar seperti itu? Saya sudah bersama Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi, Mas. Aduh, agak sedih mukanya ini asal. Ya udah. Sudah lama saya sedih, rasa-rasanya juga agak-agak putus asa, tapi tetap semangat. Harus semangat dong berantas korupsi kan, pemberantasan korupsi kan naik turun. Ya kan? Mas Yudi, ya. Ini secara terang benderang ya kan, intervensi dilakukan oleh penguasa. Ini terang benderang, bukan di ruang gelap. Biasanya intervensi itu kan terjadi di ruang gelap. Iya. Ya kan, kalau ini terang benderang. Presiden Prabowo ya kan, dengan segala pertimbangannya yang kita nggak paham gitu, membuat atmosfer pemberantasan korupsi ke depan menjadi semakin suram. Ya. Kenapa saya bilang semakin suram? Sejak zaman Pak Jokowi, bahkan 2 kali RUU perampasan aset itu sudah diajukan oleh Presiden Jokowi pada saat itu, tetapi gagal karena menurut Pak Jokowi terlalu tebal tembok-tembok yang menghalangi RUU perampasan aset itu dibahas oleh DPR. Nah, kepada Presiden Prabowo sebagai yang melanjutkan, ya kan, sudah dititipkan pesan sebenarnya oleh Pak Jokowi agar Pak Prabowo dengan segala koalisi gabungan yang 82% di DPR, ya udah kuat ya. Ya cukup kuat. Pak Jokowi tentu meyakini bahwa dengan kekuatan politik yang besar itu RUU perampasan aset bisa mulus. Ternyata itu pun tidak berjalan. Yang ada veto penggunaan hak prerogatif presiden dalam melindungi dan membebaskan koruptor yang sudah sidang, yang sudah vonis, yang sudah ketuk palu. Gimana rasanya? Mas Yudi tentu merasakan capeknya tuh. Apalagi KPK itu kan paling rigid. Betul. Prosedurnya paling rigid. Saya pernah paham di sana. Gimana Mas Yudi? Tolong ceritakan sedetailnya kepada penonton Ruang Konsensus. 30 menit nih. 30 menit boleh. Kita tanya jawab. Ya jadi memang ini menarik ya. Bahwa sebenarnya kan tuduhan-tuduhan ketika menangani kasus korupsi yang berhubungan dengan tokoh-tokoh politik kan hal yang biasa. Sebelumnya kan lebih dasar ketua umum, ya kan, sekjen juga,
ya kan beberapa ketua umum gitu ya. Tapi kan kemudian kan semua prosesnya itu kan dibawa ke ruang terang, yaitu persidangan. Disitulah kemudian ya kita tahu semua mempunyai hak, ya kan, dari pengacaranya ada, terdakwanya ada, dari jaksanya ada, seperti itu. Kemudian nanti ada vonis. Jadi ketika kemarin kemudian sudah selesai semua prosesnya, baik Tom Lembong maupun juga Hasto, di mana Tom Lembong tidak begitu jauh jaraknya dengan Hasto yang di hukum 4,5 tahun, Hasto 3,5 tahun, artinya posisinya kan sama ya antara Hasto dan Tom Lembong. Mereka sudah divonis dan kalau Tom Lembong kan pihak pengacara sudah kompres waktu kemarin ya, ingin banding gitu ya, seperti itu. Nah Hasto kan salah satu ya KPK-nya yang banding gitu ya, karena kan ada satu sprindik ya yang terkait dengan perintangan penyidikan kan ketika didakwa dan dituntut tidak terbukti gitu ya. Tapi suapnya terbukti dan hakim pun ketika suapnya terbukti itu pidana hukuman vonisnya 3,5 tahun, itu sudah sangat tinggi untuk kasus korupsi yang pemberi suap itu hanya 5 tahun hukumannya. Jadi hakim tuh yakin. Tapi KPK sebenarnya kalau nggak ada amnesti ke Hasto ini mau banding karena masalah perintangan ya. Perintangan. Itu tidak Betul. tidak dianggap oleh hakim tidak terbukti. Oh, okay. Kalau suapnya clear, berarti dari 2020 ya kita sudah yakin ya kan bahwa emang ada keterlibatan Hasto dan terbukti kan ada uang 400 juta. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk Tom Lembong ya memang ini ada perdebatan ya. Setidaknya saya melihat ada perdebatan terkait dengan tidak ada terbuktinya niat jahat dari Tom Lembong. Kemudian juga terkait dengan adanya uang hasil korupsi yang mengalir ke Tom Lembong atau keluarga dan sebagainya, dan juga terhadap dirinya. Artinya dia menikmati hasil dari korupsi kan nggak ada gitu ya. Dan kemudian itu justru jadi peringan dia ya kan loh, seperti itu. Tapi oke lah. Kemudian kan ini kan berjalan seharusnya. Tiba-tiba kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kan ada kompes bahwa sudah ada proses sampai ke DPR dan setujui gitu oleh DPR. Dan exit strategi yang diambil untuk dua kasus ini kan menarik ya. Yaitu kasusnya kalau untuk Tom Lembong adalah abolisi. Kalau untuk Hasto adalah amnesti. Ya. Padahal tadi saya katakan dua-duanya di posisi yang sama. Ya. Dan ini yang langsung membuat putusan kan adalah presiden. Dan berbeda dengan gerasi yang persetujuan MA dan Mahkamah Agung ya, dan juga dilakukan kepada terpidana, artinya yang sudah mempunyai hukum tetap. Kalau amnesti dan juga abolisi ini ya ini kan bisa dilakukan kapan saja oleh seorang presiden gitu. Tetapi tentu kan pertimbangannya harus sangat-sangat kuat. Bukan sekedar seperti yang saya lihat kemarin katanya untuk persatuan dan kesatuan. Saya pikir kan itu alasan normatif lah. Tentu kan ada alasan-alasan yang lebih benar-benar fundamental atau pragmatis gitu ya terkait dengan putusan ini. Kalau misalnya Tom Lembong ya saya pikir kenapa dia akhirnya diputuskan untuk abolisi ya karena kita tahu bahwa Tom Lembong ini kan masih debatable perkaranya, sehingga kemudian dibuatlah intervensi politik dari presiden, karena kan ini kan politik ya. Kalau karena harus ada dari DPR juga, presiden juga, ya kan. Ini artinya yakin juga bahwa pihak pemerintah Tom Lembong tidak bersalah, gitu kan. Sehingga kemudian peradilannya ya dihentikan, prosesnya dihentikan, clear dia. Sehingga untuk Tom Lembong tidak ada kasus. Jadi semua barang bukti yang terkait dengan Tom Lembong ya harus dikembalikan kepada Tom Lembong. Karena itu abolisi. Itulah abolisi. Kalau abolisi kan kita bicara mengenai, dulu ingat ada namanya perbudakan ya di Amerika. Makanya kaum yang ingin menghapus perbudakan namanya kaum abolisionis. Ya kan? Nah ini sama. Berarti Tom Lembong bagi saya kembali ke titik nol dia. Dia di masjid. Itu pertama.
Yang tentang abolisinya atau melembong, saya pikir kita berhenti dulu sampai di situ. Yang pengen saya gali sebenarnya, seandainya nih Mas Yudi ada di dalam proses dua kasus ini sebagai penyidiknya, udah bekerja keras. Saya tuh pengen tahu, penonton tuh pengen tahu, rasa hatinya gimana sih tiba-tiba di veto begini aja dan ternyata tidak bersalah, dibebaskan. Gimana sih rasa hatinya sebagai penyidik gitu loh? Itu dulu ya, itu kan abolisi. Kemudian kalau Hasto kan amnesti. Nah kalau amnesti sepertinya pemerintah dan DPR setuju bahwa emang Hasto itu bersalah. Ada perbuatannya Hasto. Makanya kenapa dia namanya amnesti, ya kan? Dia bersalah tetapi tidak perlu untuk hukuman 3,5 tahun. Nah dari sini kan akan ada yang berbeda. Saya nggak bisa melihat apa yang terjadi di kejaksaan ya terkait dengan Tom Lembong ketika putusannya adalah abolisi ya. Tapi saya akan melihat dari sisi KPK-nya. Bagi seorang penyidik ya, ketika menangani suatu kasus korupsi itu, pekerjaan mereka itu tuntas ketika sudah P21. Ya, artinya sudah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum yang kemudian jaksa penuntut umum ini ya akan bekerja sebagai tanda kutip koki ya untuk meracik apa yang didapatkan dari penyidik kemudian dijadikan dakwaan dan tuntutan. Fakta-fakta persidangan jarang sekali yang berbeda dengan hasil dari penyidikan. Karena kan penyidikan kan dilakukan dengan lama ya kan. Kalau persidangan kan satu saksi yang bisa diperiksa 10 kali paling hanya 1 jam aja atau 2 jam gitu kan di proses penuntutan dibandingkan dengan penyidikan. Nah tentu tadi saya katakan ketika proses penyidikan yang lama ini kan kita tentu menangani kasus korupsi kan tentu profesional ya. Tetapi kan ketika profesional maka kan banyak hal yang dikorbankan. Waktu lah ya walaupun memang tugas negara ya. Tapi kan waktu bermain dengan keluarga ya kan. Kemudian yang ketiga adalah profesionalitas kita gitu ya. Bahwa kalau misalnya tiba-tiba kan kita berharap apapun hasilnya ya kan. Kan kita udah yakin nih bahwa ya ini ada perbuatannya sehingga kita berharap nanti di peradilan juga sama gitu ya. Ketika kemudian artinya kita mau itu sampai mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga apalagi ke kasusnya Hasto kan tuduhan-tuduhan terhadap KPK kan luar biasa. Orderan lah, KPK-nya Jokowi lah, Mulyono gitu kan, pesanan, kriminalisasi gitu ya. Nah dari sini ya itu tentu apalagi kan penyidik-penyidiknya kan ada yang dilaporkan lah ke Dewan Etik KPK, Dewas gitu kan. Ada yang digugat ya kan. Ada sampai namanya disebut berkali-kali di media massa gitu kan. Ya tentu kan itu kan bagi saya akan menimbulkan luka gitu kan. Nah, ketika kasus ini tidak tuntas gitu. Itu yang pertama. Nah walaupun akhirnya ya saya melihat ya memang ini adalah adanya win-win solution memang Mas. Ya bahwa luka itu coba dihapus dengan namanya amnesti. Pekerjaan lu udah benar tuh, ya kan? Bersalah kok Hasto. Ya kan? Tetapi ya, ini adalah politik sehingga berarti apa bisa dibaca begini Mas Yud? Memang terbukti bersalah, tapi kemudian Presiden seolah-olah mengkonfirmasi bahwa benar ini adalah pesanan, ini adalah kriminalisasi dari pemerintahan sebelumnya. Berarti Pak Prabowo ya mengaminkan bahwa memang ini kasusnya Hasto adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Apa begitu maknanya? Nah kan kalau persepsi kan semua bisa Mas. Ada orang berpersepsi seperti itu ya bisa juga, ya kan. Tapi kan sebagai seorang orang hukum bagi saya ngelihat selama prosesnya nggak ada kok adanya intervensi. Ya terlihat jelas kok bukti-bukti yang diajukan. Memang ada. Ada saksi, ahli ada. Mensreanya ada. Kalau enggak putusannya kayak Tom Lembong. Iya. Seorang hakim ya, walaupun katanya dibilang bahwa itu ada intervensi dan sebagainya, ya dia nggak akan berani main-main dalam putusannya. Ya dia akan melihat seperti apa. Ya kalau mau kita lihat yang kasusnya Tom Lembong kan nggak berani hakim mengada-ngadakan yang nggak ada. Misalnya ada aliran uang ke Tom Lembong, ya kan nggak mungkin, gitu kan? Faktanya emang nggak ada, ya kan? Ya kalau masalah dia yakin ada bersalah, ya memang hakim itu punya alasan keyakinan bisa 2 alat bukti gitu kan, gitu. Nah kembali lagi kepada tadi ya masalah kasus Hasto, ya tidak pernah ada terbukti di dalam persidangan
bahwa ada intervensi. Itu yang pertama. Yang ingat yang kedua ya, kasus ini kan juga kasus 2020 sebenarnya. Iya. Tetapi entah kenapa zamannya Firly nggak naik. Sementara Firly diasosiasikan adalah dekat dengan Megawati, kan begitu. Itu. Kemudian selanjutnya ya, kalau misalnya ada intervensi, kenapa nggak tahun 2020 Pak Jokowi intervensi? Benar. Ya kan, terhadap Hasto misalnya. Jadi banyak yang mau persepsinya. Nah, itu yang kemudian menurut saya agak mengejutkan ketika lingkaran dari presiden memutuskan terkait dengan amnesti. Memang saya memahami mereka win-win solution. Tetapi kan benar akhirnya kita lihat ketika Hasto keluar masih aja dimainkan. Ini ada kemenangan, ini ada lagi nih gitu kan. Kan ya berarti kan keinginan pemerintah untuk kemudian mengeluarkan amnesti agar terjadi kedamaian tidak tercapai. Malah sebaliknya. Nah, mungkin yang tercapai adalah Hasto tidak lagi jadi sekjen, tapi kan untuk sementara. Itu sementara. Karena Bu Mega yang nyekir kan, kita nggak tahu akan terjadi apa. Artinya memang menarik ya, ketika putusan ini putusan politik ya selesai semua. Memang betul, ini menarik ya, bahwa presiden haknya itu kan dikasih dalam undang-undang dasar, konstitusi loh. Betul. Dilindungi oleh undang-undang dasar. Jadi di situ nggak ada dijelaskan apakah harus ada permohonan dari Tom Lembong sama Hasto. Nggak perlu ada, ya kan? Apakah ada misalnya ini harus ingkrah nggak ingkrah? Enggak, karena nggak dijelaskan juga, gitu kan? Jadi kemudian yang ketiga, apakah kemudian ya kasus ini untuk kasus atau personal? Ternyata kan personal. Jadi kasus yang lain misalnya kan saya lihat tuh pengacaranya para pengusaha impor gula itu kan teriak, loh kenapa cuma Tom Lembong? Ya kan orang lagi bebaskan juga dong. Iya, karena penyelenggara negaranya adalah Tom Lembong. Ini kan aneh, kerugian keuangan negara, tapi penyelenggara negaranya udah kasus stop gitu kan, gitu. Nah, tapi ya tentu kasus mereka harus jalan, gitu kan. Walaupun nanti lagi, ini juga menarik juga penyelenggaranya mana, gitu kan. Kok di mana orang-orang ini, ya kan, itu bisa mendapatkan, bisa merugikan keuangan negara, bisa berbuat perbuatan melawan hukum, bisa dan lain sebagainya, gitu ya. Ketika nggak ada penyelenggara negara, entah mungkin nanti ada yang dinaikkan lagi dari penyelenggara negara atau apa ya seperti itu. Nah, kemudian ya yang menarik adalah bahwa kita bicara ke depannya itu gimana sebenarnya kalau dari saya, Mas. Karena kalau seperti ini terjadi, tentu nyala api pemberantasan itu semangatnya kan juga akan berbeda gitu kan. Karena terkait dengan tadi ketika ini adalah kasus politik. Padahal tadi saya katakan sejarah sudah sering kasus politik ya. Ini orang ini akan coba ragu-ragu nih. Sebenarnya ini bukan kasus politik, Mas Yud. Ini kasus yang melibatkan elit politik. Iya, maksudnya kayak itu. Ini kan kasus yang melibatkan elit politik. Dan ini kan sudah biasa. Dulu kurang kuat apa di era Pak Jokowi banyak sekali politisi yang berkasus dengan KPK atau dengan Kejaksaan Agung dalam kasus pidana korupsi. Tetapi nggak ada tuh intervensi dari Presiden Jokowi gitu loh. Ya kalau kan apa namanya judul tema podcast kita kan konsensus. Mungkin ini ada konsensus. Konsensus itu kan nggak perlu kesepakatan secara formal ya. Tetapi tadi saya katakan, coba kita mengurai kayak tadi. Sebenarnya ini adalah win-win solution. Jadi dengan adanya amnesti, dengan adanya kita tahu abolisi, dianggap semuanya harus cooling down. Ini kan sama melupakan masa lalu. Kalau untuk kasus korupsi ada kesepakatan, ini konsensus, kompromi, saya pikir bubar republik ini. Betul. Nah, jadi ketika kemudian ya, kalau sebelumnya kan kita akan membandingkan dulu, kita harus punya pembandingan kan, sebelum kita punya kesimpulan seperti itu. Misalnya dulu ada amnesti kepada demokrasi ya, aktivis demokrasi, kemudian terkait dengan apa sih namanya itu separatis, maksudnya alasannya politik. Separatis, enggak, saya kan separatis dan sebagainya. Ya, jadi walaupun kemudian ya banyak ada yang meninggal dan sebagainya ya dalam pertempuran dan sebagainya, tapi kan dilupakan semua. Sekarang kembali lagi, saya gini, kembali lagi pada sekarang, semuanya kan ingin dilupakan. Lu jangan ngungkit lagi. Saya Pak Tomong, jangan ngungkit lagi lu pernah dipenjara 9 bulan, 23 kali sidang misalnya, ya kan, atau kemudian dan lain sebagainya.
jadi nol lagi, ya kan? Jangan nyerang jaksa, jangan nyerang hakim yang sudah melakukan. Kemudian di pihak, karena kan memang kalau untuk Pak Tom Lembong kan eh, hal yang ingin didapatkan dari Pak Tom Lembong kan bukan partai ya, karena hanya gerakan dari mantan presiden, mantan capres yaitu Pak Anies gitu ya, sehingga diharapkan Pak Anies dan pendukungnya tidak lagi istilahnya mengkritisi pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pihak Hasto ya diharapkan bahwa Pak Hasto itu kan dari partai PDI yang terbesar gitu ya, saat ini 20%. Sehingga diharapkan nanti akan mendukung pemerintah. Ya, walaupun kita tahu bahwa kemudian hanya jadi partai penyeimbang ya. Nah, sehingga tapi kan saya melihat sampai saat ini dua hal itu nggak tercapai. Ya, baik di Partai Pak Tom Lembong karena merasa tidak meminta, ya kan? Dan kemudian dia merasa bahwa dia tidak bersalah, putusannya dan apalagi itu ya dari presiden adalah abolisi, kan merasa di atas angin. Makanya kemudian kan dia kemarin melaporkan, ya kan, ke auditor BPKP-nya sama hakim. Ya, artinya kan ini kan akan menjadi ini baru ya bagi proses kasusnya itu gitu. Paham nggak, Bang? Ya jadi gini, tadi kan Mas Yudi bilang wah Pak Prabowo sebenarnya mengangkat kasus ini, udah deh stop, jangan ada lagi Betul. perbincangan. Betul. Ya kan? Ternyata niat baik ya. Presiden Prabowo dilepeh. Kasarnya bahasa gaulnya, bahasa kampungnya dilepeh, artinya nggak dipeduliin sama mereka. Buktinya dari sisi PDIP, ya kan? Mereka ngoceh, mereka seolah-olah menjustified bahwa Pak Jokowi yang dianggap mengkriminalkan Hasto ternyata benar-benar dibuktikan oleh Presiden Prabowo, ya kan? Betul. Ini dibebaskan. Begitu juga dari sisi Tom Lembong, ya kan? Harusnya kalau benar-benar ini dianggap sebagai penghargaan yang sudah dengan segala risiko ditempuh oleh presiden, ya harusnya mereka diam. Ini malah masih melaporkan, masih ngoceh, yang mengatakan keadilan akan benar-benar tegak. Kita kebenaran akan menemukan jalannya, macam-macam, saya paham. Nah, nanti kan tidak tercapai. Tidak tercapai. Sudah Pak Prabowo habis betul pasti. Dibully, ya kan, diprotes, ya kan oleh seluruh Jokowi lovers. Tetapi orang yang mereka bebaskan ini, koruptor yang dibebaskan ini tidak memperhatikan, tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Berarti Pak Prabowo rugi dua kali. Satu, rugi di mata Jokowi lovers. Sudah habis kepercayaan kepada Pak Prabowo, ya kan? Yang kedua, ruginya apa? Nggak dipandang juga sama dua pihak yang sudah diberikan kemewahan hukum seperti ini. Tetap aja mereka ngoceh, termasuk Bu Mega sendiri, termasuk juga Hasto dan kawan-kawannya. Malah Tom Lembong malah melaporkan ke MA dan ke Komisi Yudisial. Kasihan juga Pak Prabowo ini, karena kurang matang pertimbangan hukumnya. Saya khawatir ke Mas Yudi gitu loh. Pak Prabowo hanya mendengar masukan-masukan dari pembisik-pembisik gitu loh. Ini kan kita bahaya. Ya kalau kita lihat kemarin kan begitu cepat prosesnya ya. Sangat cepat. Dari melebihi kecepatan cahaya. Menteri Hukum mengatakan itu ada inisiatif dia. Iya. Berarti kan ketika yang terjadi sekarang kita lihat kan saut-sautan antara Pak Setio, ya kan, ketua KPK dengan Bu Mega, gitu kan nggak elok. Artinya kan ketua tetap aja yang namanya untuk persatuan, demi persatuan tetap aja. Iya, ketua umum partai, ya kan, dengan ketua KPK, ya kan. Menurut saya kan akhirnya saya pikir Pak Prabowo kan tadi benar kata abang ya kan dia ada ini hal yang bagus. Saya pikir Pak Prabowo hatinya inilah bahwa apa yang bisa didapatkan untuk kemudian persatuan dan kesatuan, karena beberapa kali Pak Prabowo kalau pidato kan persatuan kesatuan. Terakhir di PSI kalau tidak salah pengen semua partai jadi satu, bisa nggak ya? Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, menurut saya ini tanggung jawab ya itu adalah di orang-orang sekitar beliau yang kemudian merumuskan terkait dengan ini. Kenapa? Karena mereka ternyata nggak mampu mengendalikan situasi yang ada sekarang. Ingat loh, ketika kita ingin melakukan sesuatu,
kita harus yakin bahwa kita mampu mengendalikan ya kebijakan tersebut. Ini kan nggak mampu. Lihat bagaimana KPK diserang terus. Padahal proses hasil itu amnesti. Ya, tapi dibuat seolah-olah kayak abolisi gitu kan. Seperti Tom Lembong. Kalau Tom Lembong yakin saya, karena saya Tom Lembong, saya juga maksud yang meragukan ya kan terkait dengan putusannya gitu kan, karena memang kita harus objektif, mens reanya ya kan tidak ada gitu kan. Kemudian apalagi ada dana juga nggak ada ke dia. Nah tapi kalau Hasto kan terbukti. Tapi benar kata abang, seolah-olah begini kan, apa namanya. Jadi sebenarnya gini, saya pikir orang harusnya kan ketika membuat putusan tersebut harusnya kan sudah bisa untuk memitigasi resikonya. Kayak sekarang nih, saya nggak mau bicara mengenai ketika abang mantan pendukung Pak Jokowi sebagainya, tetapi ya kan bukan, jangan sampai nanti yang menolak yang kritis ini bilang pendukungnya Pak Jokowi, enggak juga. Ya kan kita kritis terhadap ini terhadap itu, kritis semua gitu kan. Mau zaman siapa kek, waktu zaman Pak Jokowi, zaman sekarang. Yang kita khawatirkan adalah bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini ya, tentu ini masih belum selesai. Kasus Hasto selesai ya. Apanya? Dia nggak perlu menjalani 3,5 tahun. Apanya belum selesai ini? Perdebatannya masih panjang. Artinya Pak Prabowo harusnya kecewa dong. Betul, harusnya kecewa dengan anak buahnya. Iya. Ini kenapa jadi malah bikin gaduh? Iya. Ya kan? Akhirnya kan ada front aktivis kecewa. Ya kan? Mungkin ya tadi front Pak Jokowi belum kecewa ya. Saya nggak paham di situ ya. Tapi saya paham di front aktivis. Iya. Ya, walaupun juga ada aktivis yang istilahnya tiba-tiba jadi kayak membelot gitu kan, bingung juga saya gitu kan. Kita harus tegak lurus gitu kan. Karena apa? Karena walaupun tadi saya katakan presiden itu kemudian harus mengintervensi, setidaknya kita harus pakai cara yang benar intervensinya. Yaitu ya ketika sudah ingkrah terpidana. Bisa kok, nggak harus. Kemudian toh kan tadi saya katakan hitung-hitungannya kan ketika sudah banding kan nggak ada sidang ini lagi, ada sidang terbuka lagi ya kan. Makanya yang disesali itu 3 bulan. Tapi kan nasi udah jadi bubur. Ya kan sekarang tinggal kita kasih kecap, kita kasih kerupuk, ya kan. Kalau abang suka kacang, saya nggak suka gitu kan. Kita kasih kacang atau kemudian kita kasih seledri atau kita mau tambah sambal biar pedas sekalian. Nah sekarang kita harus menjaga politik sudah terjadi, udah oke. Pak Tom Lembong sudah dapat, ya kan. Hasto dan teman-teman PDI udah dapat. Sekarang tinggal lembaga penegak hukumnya. Bagaimana kejaksaan harus kita pulihkan lagi semangatnya. KPK, ya karena kan jaksa jadi mau nggak mau jadi lembaga yang dipercaya sebagai penegak hukum. Banyak kasus-kasus korupsi yang mereka tangani. Ya kan jangan sampai gara-gara kasus Pak Tom Lembong kepercayaan publik pada kejaksaan jatuh, ya kan. Itu yang pertama. Kemudian KPK yang sudah benar bekerja. Ini KPK udah benar bekerja loh. Karena bersalah. Ya kan. Kemudian diserang-serang bahwa wah ini ada pesanan, ini ada ini. Kok Anda terbukti bersalah kok. Maksud saya ketika ada putusan politik harusnya juga menjaga dong marwah dua lembaga ini gitu ya. Istilahnya ya, kalau waktu kita di awal kan kita lihat jaksa bilang belum tahu nih ada kayak gitu. Ya kan. KPK juga sama. Ya kan? Walaupun kemudian dua-duanya menghormati karena ini adalah putusan presiden. Amnesti dan abolisi itu seperti orang kita dengan kecepatan 160 km per jam, ya kan? Kemudian kita rem mendadak dan tidak melanjutkan perjalanan lagi, gitu. Jadi, nah ini yang menarik ya tadi bahwa kedepannya ini kan jadi jurisprudensi. Orang akan kemudian ya. Ketika ada kasus, Mas, sebelum masuk ke bahwa ini akan menjadi jurisprudensi, bagaimana dengan akan terjadinya demotivasi? Wah itu pasti lah ya. Tadi saya katakan. Di kalangan jaksa, betul. Penyidik, dan aparatur hukum lainnya. Betul, memang jaksa, penyidik KPK kan adalah aparat pemerintah yang kemudian juga dibayar gitu kan, digaji. Tetapi kan kita bekerja, ya kan. Sebagai aparat negara gitu kan, bekerja bukan sekedar gajian gitu kan, tetapi pengabdian dan juga tanggung jawab
Dan juga ada yang namanya sense of Christian belonging kita, bahwa ketika kita bekerja ya memang itu adalah untuk yang benar gitu kan. Profesional, berintegritas gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti ada kasus-kasus dilaporkan, ini siapa nih ketua umum partai? Ya udah deh katanya. Ya kan, ini siapa nih? Ya karena capek-capek nanti. Oh, sekjen partai, ya udah deh katanya. Karena apa, resikonya kan akan berhitung resiko nanti kan. Iya, santai-santai aja lah. Iya, santai-santai lah, nanti nangani itu dilaporin. Iya. Ingat loh, kan nggak ada yang melindungi penyidik KPK misalnya ketika dilaporin sana sini. Nggak ada tuh yang berani bilang melindungi KPK. Ya kan, pejabat-pejabat pemerintah, ya kan, dibiarin aja begitu. Sekarang ya mereka ingin menikmati gitu kan, menjadi penyelamat gitu kan, saya loh yang berjasa gitu kan. Coba dulu penyidik-penyidiknya itu, ya kan, harusnya masa nggak memikirkan hal receh seperti itu gitu ya, kalau kutip ya, kayak contohnya kecil gitu ya, harusnya dipikirkan sebanyak dong mitigasinya. Tetapi kalau misalnya ya seperti sekarang, ya memang saya putusan itu kan udah nggak bisa diganggu gugat, ya kan, sah-sah saja, nggak ada yang bisa menilai juga atau membatalkan, nggak bisa gitu ya. Tetapi ingatlah ya para orang-orang yang mengusulkan kasus itu, bahwa kalau kita berbicara mengenai kekitaan saja, keorganisasian kita, kegerakan kita aja, nggak membicarakan Indonesia ke depan gitu ya, ini tentu akan sangat berbahaya. Tadi saya katakan bahwa orang akan merasa kebal hukum. Silakan saja saya di ini sebagai, tapi nanti akan ada gerasi, nanti akan ada amnesti gitu kan. Nah, nanti mengerahkan orang-orang, ya kan, mengerahkan ini pendukung gitu kan, partai politiknya juga bergerak. Nanti kan akan menjadi pola. Dan kalau ini sudah menjadi pola, Mas Yudi, kita perlu juga segera merevisi Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita. Di konstitusi itu kan jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Makanya harus dibalik nih, Indonesia adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ya kan begitu. Iya, ya kan? Jadi harus ada statement yang jelas dan harus ada penjelasan yang lugas dari Presiden Prabowo atas tindakan ini. Kalau ini dianggap sebagai, tadi Mas Yudi singgung, bisa menjadi jurisprudensi, ya toh, oh, para koruptor kipas-kipas. Artinya bisa dengan damai. Silakan korupsi, tapi nanti silakan ke rumah, ya kan? Kembalikan uangnya. Loh kok begitu penyelesaian kasus korupsi, ditambah lagi dengan intervensi di ruang terang benderang. Ya kan, sebagai politisi kalau toh melakukan intervensi supaya ada tujuan-tujuan politik yang bisa tercapai, kan tidak harus di ruang terang benderang, kan begitu loh Mas Yud. Ini kan kerugian politik, ya kan, diterima oleh sistem politik kita itu sendiri. Mungkin Pak Prabowo merasa untung, ya kan, karena merasa mendapat teman PDIP, ya kan, tapi kan hanya untuk kepentingan politik Gerindra dan Prabowo aja. Sementara kan Pak Prabowo harusnya berpikir sebagai seorang kepala negara yang mengayomi semuanya. Ini yang disayangkan sebenarnya Mas Yud. Jadi bagaimana Mas Yud sebagai aktivis dan pelaku penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, bekerjanya apakah masih semangat atau pikir-pikir dulu deh kalau kayak gini situasinya, atau gimana Mas? Ya, kalau tadi saya katakan ya, bahwa tentu kalau masih semangat, semua masih semangat ya. Saya pikir semua masih bekerja dengan porsinya sekarang. Tetapi itu kan kita akan melihat ke depannya gitu kan. Ini bagaimana? Tadi saya lihat kan laporan-laporan kan banyak. Jadi kan akhirnya kan jadi pilih-pilih, ya kan. Akhirnya dicari ya yang lemah-lemah, yang dia nggak punya kekuatan politik, nggak punya kekuatan massa, ya kan. Akhirnya terjadi cari yang seperti itu gitu. Jadi kalau ada bisa ketangkep yang wah tokoh partainya besar, penyidik, udah lu aja deh gitu. Nanti gue udah kena resiko dilaporkan, gue nggak pulang-pulang ke rumah, gue nggak begini gitu kan. Udah capek-capek, akhirnya lolos juga. Tapi kalau nyata mau kasus besar kasus kecil gaji sama, ya kan, resiko besar gitu kan. Walaupun memang nggak pilih-pilih, tapi setidaknya sebenarnya kayak gitu kan jadi pertimbangan. Sebenarnya kan kita ingin batas korupsi. Pak Prabowo berkali-kali kan, saya adalah orang yang selalu mengikuti pidato Pak Prabowo terkait dengan semuanya. saya ikutin dari awal pidato. Semangat Mas Yud. Iya, mulai dari membangun sel penjara di pulau terpencil, mengejar sampai Antartika,
upaya-upaya mencegah korupsi, Saya menangkap tidak koruptor. akan ada kompromi dengan koruptor. Kan begitu dahsyat. Banyak sekali janji-janji dan statement-statement dari Presiden Prabowo sebelum kebijakan amnesti ini yang benar-benar membuat masyarakat itu bertepuk tangan dan bangga sekali, Mas Yudi. Tetapi apa lacur sudah terjadi, Pak Prabowo kemudian yang merubuhkan semuanya itu. Bukan orang lain loh, Pak Prabowo sendiri yang menghancurkan pernyataan-pernyataan beliau yang hebat sebelumnya. Ini kan sangat kita sayangkan. Nah, Mas Yud, apakah perlu sebagai sebuah solusi Ya. supaya kemudian jangan sampai ini juga bisa menjadi jurisprudensi, Ya. kan? Apakah perlu misalnya secara politik juga Presiden Prabowo membuat semacam pidato bahwa ini tidak ada hak ini untuk pemberantasan korupsi tidak akan pernah saya pakai lagi atau apa? Kira-kira perlu nggak sih pernyataan seperti itu, Mas Yud? Kalau saya pribadi memang harus ada ya. Harus ada ya? Harus ada jangkar yang membuat pulihnya kembali kepercayaan penegak hukum ya ketika menangani kasus korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu bagaimana pernyataannya? Ya bagi saya pernyataannya itu kan nggak mungkin ada seorang presiden membuat pernyataan tidak akan menggunakan haknya lagi. Tetapi bagi saya yang penting adanya harapan ke depan ya bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan. Dalam hati kecil saya, ya saya memahami bahwa ini adalah politik. Ini benar-benar adalah politik. Karena kan tadi presiden ya kan memberikan amnesti sama kemudian abolisi berdasarkan persetujuan dari DPR. Artinya kekuatan dan DPR setuju 500 dari semua partai ya kan setuju semua, termasuk PDI sendiri gitu kan pasti setuju gitu dan koalisi. Nah dari sini saya melihat bahwa apakah ke depannya ya orang-orang yang lain bisa mendapatkan hal yang sama, tentu bisa jadi diperdebatkan. Ya, apakah kemudian ada seorang menteri hukum dan menteri hukum yang mau inisiatif ya kan terhadap pelaku korupsi tersebut kemudian meminta membuat surat dari presiden kepada DPR gitu kan. Nah, bisa jadi kan enggak juga karena ribet, tapi kan begitu cepatnya ini terjadi artinya kan kasus Tom Lembong dan kasus Hasto itu begitu prioritas. Dan memang kita melihat begitu amnesti terhadap Hasto kan bagaimana tiba-tiba PDI yang sebelumnya BIMTEK berubah menjadi Kongres. Iya Ya kan? Ya, memang menarik juga gitu ya. Seolah-olah ada ketakutan kalau menyelenggarakan Kongres. Ya, tapi kan? ya akhirnya kan Diam-diam. nggak jadi sekjen kan. Ya memang biasanya kan Sementara Mas Yud. ya Kan Bu Mega merangkap sementara. sementara betul. Nah itu tadi saya katakan. Nah sekarang tentu kan mitigasi risiko ini kan yang memikirkan adalah dan bertanggung jawab adalah orang-orang di sekitar Pak Prabowo. Nah ketika kemudian emang bagi saya nggak ada pelanggaran terhadap keluarnya amnesti. Oh nggak ada pelanggaran publik terhadap itu tidak pernah mengecam Pak Prabowo karena ini melanggar hukum, bukan. Karena itu memang hak presiden. Betul, presiden. Makanya saya katakan dia mau dimanapun. Walaupun ya satu positifnya kan saya lihat ya menunggu hasil putusan dulu lah. Minimal putusan tipikor ada. Jadi persidangan berjalan. Emang itu kan salah satu positifnya. Ya kita kalau mau ya nggak semua negatif gitu. Makanya kenapa tadi? Kenapa nggak dua-duanya abolisi? Kenapa nggak dua-duanya amnesti? Ya kan tentu ada perbedaan. Tetapi sekarang yang paling substansial di luar apakah itu amnesti atau abolisi atau grasi atau rehabilitasi Mas Yud, yang sebenarnya yang disesali oleh masyarakat secara luas adalah kenapa penggunaan hak itu untuk pemberantasan untuk kasus korupsi itu. Betul. Tapi sekali lagi nggak ada larangan juga untuk kasus apapun. Nggak ada, bukan, makanya tadi saya katakan bukan bicara masalah apakah ada larangan atau tidak. Ini kan masalah moralitas. Betul. Bagaimana pemerintah mengatakan memberantas korupsi, tetapi di sisi yang lain ya kan koruptor dibebaskan karena ada hak prerogatif itu. Jadi kan bertolak belakang. Betul. Ini yang disesali masyarakat. Iya, sama aktivis anti korupsi juga menyesali kenapa di kasus korupsi ya. Betul. Ya kalau sama ini kan pakemnya kan kasusnya tadi karena yang lain kan kasusnya adalah kasus-kasus misalnya pro demokrasi, kritis terorisme ataupun kemudian separatisme. Ya tapi ya katakan bahwa memang nggak ada pakem kayak tadi. Apakah diminta dulu kan enggak? Kalau gerasi kan ada permintaan dulu kan? Ya misalnya karena sakit alasan kemanusiaan gitu kan minta ke gerasi kan. Kalau ini kan kemarin kan
Terus kemudian kan apakah ada syarat untuk meminta pertimbangan dari penegak hukum? Kan enggak juga. Buktinya jaksa nggak paham waktu itu kan, jubirnya bilang oh, belum tahu. Terus kemudian KPK juga sama gitu kan. Artinya nggak ada juga harus meminta kepada penegak hukum pertimbangan. Jadi yang ada adalah, dan itu benar-benar dilakukan formilnya ya. Padahal kan aku sepakat sama abang, harusnya ya kenapa nggak komunikasi dengan KPK dulu secara terbuka? Kenapa harus tiba-tiba buru-buru lihat itu hari, kan masih panjang. Betul. Ya kan? Kan saya bilang putusan kan masih 3 bulan lagi kalau yang banding. Ya kan? Itu kan masih panjang. Nanti kan ada kasasi dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau nggak salah kasasi itu 5 bulan sampai 150 hari gitu ya. Jadi tambah 30 bulan, 8 bulanan lagi lah selesai semua. Setelah itu gerasi gitu kan. Jadi nggak ada yang kemudian merasa ini adalah kriminalisasi, dan juga nggak ada yang merasa bahwa dia itu dipesan gitu kan, nggak ada gitu kan. Kalau begini kan tadi, wah makin jumawa lah, bener kan, waduh bahaya bagi saya. Akhirnya kepercayaan kepada penegak hukum itu kan jadi rendah. Nah, apakah orang-orang yang membuat ini kemudian memitigasi itu? Saya pikir tidak, karena memang pragmatis aja. Mereka sudah mendapatkan yang mereka inginkan, ya merapatnya atau paling tidak merapatnya, artinya sudah tidak ini lagi lah, terlalu kritis dan sebagainya lah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya gerakan-gerakan ya tadi. Sebenarnya Pak Tom Lembong itu dengan Pak Anies kan ya yang adalah gerakan gitu kan, mereka belum sampai bentuk parpol gitu kan, tapi kan gerakan mereka kan yang militan-militan kan juga pasti saya yakin dihitung kan. Wah kalau kita dapat dari Pak Tom Lembong, kita dapat dari Mas Hasto gitu ya, ya bisa jadi kekuatan akan bertambah ya. Tetapi kan kita ingat hitung-hitungan politik kan berbeda dengan hitung-hitungan hukum. Ya kan politik bisa jadi tidak ada kawan yang abadi kan, yang ada adalah kepentingan yang abadi gitu ya. Tapi kalau dalam hukum pembuktianlah yang menjadi intisari di situ, bahwa orang nggak dikriminalisasi dan lain sebagainya. Nah sekarang ya bagi saya ke depannya kalau misalnya Pak Prabowo ingin pidato bagus sekali gitu ya. Untuk menunjukkan komitmen dan juga mengangkat kembali marwah dari penegak hukum. Karena tadi saya katakan ini kan udah direm mendadak gitu kan. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa ini kan amnesti maupun abolisi hanya per orang. Ya KPK masih bisa mengerjakan yang kasus yang lain ya, Harun Masiku sama satu lagi tersangka yang belum juga ya, yang satu penetapan tersangkanya sama kayak Hasto gitu ya. Kemudian di Tom Lembong kan masih ada yang lain. Nah, tapi ya sekali lagi berat juga gitu ya. Nah sekarang bingung ini, kan nggak mungkin ada kasus korupsi yang nggak melibatkan politisi, ya jarang gitu kan, yang besar ya, ya kan karena mereka punya kekuasaan itulah. Dan kalau punya kekuasaan ya harus berpolitik, ya kan harus politisi. Kalau korupsi ya ASN dan sebagainya nggak banyak, ya paling mereka hanya izin, mereka hanya SPJ fiktif, mereka ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya nyebut makan aja. Korupsi besar yang kita pasti politisi, pasti melibatkan politisi, karena mereka ada mau bupati kan politisi, wali kota politisi. Sekarang gitu, juga. Secara psikologisnya kan begini Mas Yud, ya kan. Berarti ke depan ya toh bisa saja para politisi yang mungkin punya peluang untuk melakukan korupsi dalam jumlah triliunan ya kan, mereka ya udah sikat aja katanya. Kita kan punya kursi banyak di DPR, ya kan. Nah kalau misalnya kita mau dihukum bargain lagi dengan presiden, kita minta juga amnesti, kita minta juga abolisi. Artinya sesuatu yang bisa saja akan terjadi ke depan. Oh bisa aja, orang udah ada jurisprudensi ya kan? Gara-gara kebijakan yang dianggap tidak tepat ini. Nah maksud saya harusnya presiden setelah ini sebagai saran ya dari kita sebagai civil society ya kan, memberikan semacam statement bahwa saya berjanji tidak akan pernah lagi saya menggunakan hak amnesti ini untuk kasus-kasus yang memang terkait dengan kasus korupsi. Supaya apa? Orang-orang yang berpikir seperti tadi Mas Yud, wah udah selesai. Itu berarti istimewa sekali tuh 2 orang, nggak akan dipakai lagi oleh Presiden Prabowo. Betul. Kalau tidak, pasti wah jangan korupsi tanggung-tanggung, 2T, 5T, 100T ya kan. Saya sepakat, memang harus ada, nggak usah secara eksplisit, secara implisit, bahwa memang kemarin itu abolisi dan amnesti itu adalah ya istimewa sekali, kayak namanya hak prerogatif, yang kedepannya
ya tentu tidak akan digunakan lagi. Mau dia punya kekuatan apa dan sebagainya gitu ya. Memang harus ada yang seperti itu, entah mau tadi kata mau pidato, siapapun ya. Minimal akan Bawaannya. menurunkan tensi lah. Betul, menurunkan ya tensi. kan? Kekecewaan masyarakat. Oh ya udah, benar ya, besok jangan lagi loh Pak. Nah, setidaknya kan masyarakat kan Karena bisa mengerti lah. Kalau tidak ada statement seperti itu dari presiden, saya khawatir tidak percaya ini tidak akan berhenti. betul. Mas Yud. Walaupun sebenarnya saya paham ya di kalangan politisi kan mau rakyat percaya nggak percaya, the show must go on kan gitu. Betul. Iya kan? Tapi kan sebagai saya ya kan kenapa sih ada amnesti, kenapa ada abolisi kan supaya ada win-win solution, sebuah semua damai. Tetapi kan kalau menimbulkan permasalahan baru, mitigasinya juga nggak jelas, ya tentu yang berbahaya adalah negara kondisi sosial politik negara kita, sehingga kemudian kontroversi-kontroversi terus yang terjadi ya dalam perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah gitu Mas. Karena begini ya Mas Yudi, saya agak koreksi sedikit pernyataan Mas Yudi bahwa politisi itu nggak peduli apakah dipercaya atau tidak oleh masyarakat. Justru kalau itu benar menjadi suatu pemikiran oleh seluruh politisi bahwa mereka tidak peduli mau dipercaya atau tidak, wah bahaya, sangat bahaya, bisa terjadi nanti disobedient people, pembangkangan publik, ya kan? Artinya apa loh? Kalau mereka ini kan bekerja kan karena diberikan kepercayaan oleh publik lewat sebuah sistem pemilihan. Betul. Memang banyak orang mengatakan hukum aja mereka nanti pada saat pemilu lagi. Iya. Masalah kan masih lama. Dan gini loh Bang, tekanan kan memang menarik ya. Saya pernah menangani banyak kasus terkait politisi. Ya mau politisi mau dia di jadi head se-Indonesia jadi haters dia. Tetapi yang penting dia ada dapilnya itu masih dukung dia aman. Ya kan dia kan tidak se-Indonesia, hanya dapil. Sehingga kita sering melihat ya banyak politisi yang jadi public enemy di negara kita. Di dapilnya dia dilulukan. Bahkan terpilih lagi. Iya kan? Bahkan bisa ada yang bisa menyeret 2 kursi gitu kan. Tidak cuma dia, bisa menyeret anggota di bawahnya. Yang dia bina cuma sekitar 1 juta orang di dapilnya ya kan. Jadi walaupun tadi saya katakan bahwa itu yang sangat penting. Nah, kembali lagi bahwa pemberantasan korupsi harus tetap jalan, ya harus tetap ada. Ya karena kalau tidak uang negara digerogoti, ya kan, kemudian pembangunan tidak berjalan dengan baik, ya segregasi antara si kaya dan si miskin, ya kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan yang penting adalah jangan sampai lagi saat ini aja sudah tercipta sebuah anekdot bahwa hukum itu bagaikan pisau, tajamnya ke bawah terhadap orang bawah, ke atas tumpul. Jadi kita jangan mengkonfirmasi gitu kan adanya filosofis seperti ini, seperti itu Bang. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo. Semoga apa yang kita diskusikan ini tipis-tipis juga didengar oleh Pak Prabowo lah. Amin. Untuk Indonesia yang bebas dari korupsi kan gitu. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, nasi memang sudah menjadi bubur, ya kan? Luka masyarakat, luka sebagian besar masyarakat khususnya kepada Presiden Prabowo sebenarnya masih bisa segera dipulihkan. Tergantung juga kepada Pak Presiden sendiri, ya kan? Karena masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang gampang juga memaafkan, ya kan? Apalagi kalau itu dianggap sebagai kekeliruan atau kekhilafan. Yang penting sekarang adalah bagaimana langkah ke depan Presiden Prabowo di dalam membangkitkan kembali optimisme masyarakat agar masyarakat ini yakin kembali bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini memang sangat concern kepada menghilangkan praktek-praktek korupsi. Jika hanya Presiden Prabowo berdiam diri tanpa memberikan semacam penjelasan dan apa langkah-langkah ke depan dalam pemberantasan korupsi, luka ini akan terus terjadi sampai 2029. Saya pikir kalau itu yang memang terjadi, berarti kita akan memiliki presiden baru. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.